Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natsuf Febrianti dengan nomor 19044210043 dari kelas BKT 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi clearing, yaitu mata kuliah akuntansi bank dengan dosen pembimbing Ibu Novita Sari. Di sini yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian clearing, peserta clearing, warkat atau nota clearing, warkat atau nota yang bukan clearing, jenis-jenis clearing, mekanisme clearing, dan yang terakhir, prosedur akuntansi clearing. Yang pertama ada pengertian clearing. Clearing merupakan suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, yaitu dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran kiral. Lalu apa itu lalu lintas pembayaran kiral? Yaitu merupakan suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Yang terakhir ada pengertian giral, yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Lalu ada peserta clearing. Peserta clearing dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada peserta langsung, dan yang kedua ada peserta tidak langsung. Lalu apa itu peserta langsung? Yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui tanda transfer kas sebagai perantara dengan BI. Sebagai contoh bank retail dan bank devisa. Dan apa itu peserta tidak langsung? Yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Sebagai contoh, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Lalu ada warkat atau nota clearing, yaitu alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit, dan yang terakhir surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara atau Bank Indonesia. Lalu ada warkat atau nota clearing, syarat-syarat warkat yang dapat diclearingkan. Yang pertama ada bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, boleh jatuh tempo pada saat diclearingkan, dan terakhir telah dibibihi cek clearing. Lalu ada jenis-jenis clearing, warkat clearing. Yang pertama ada warkat debit keluar, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Sebagai contoh, Audrey, nasabah Bank Permata Semarang, menerima pembayaran dari Kino nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Audrey ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Lalu ada warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui BI atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Sebagai contoh, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik Andi, nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit yang masuk bagi Bank Permata. Lalu ada warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain kepada bank lain. Sebagai contoh, bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro BI dan mendebitkan giro nasabah. Lalu ada warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Yaitu bank yang menerima warkat tersebut akan mendebitkan rekening giro BI dan mengkreditkan giro nasabah. Lalu ada warkat yang bukan clearing. Warkat yang bukan clearing berupa warkat-warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing. Lalu ada penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Lalu ada penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabang lainnya. Dan terakhir ada penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan BI berdasarkan kebutuhan. Lalu ada tolakan clearing,
yaitu ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu, yaitu saldo tidak cukup, rekening telah ditutup, biaya materai belum dipenuhi, tanda tangan tidak cocok dengan spesimen, coretan tidak ditandatangani penarik, warkat diblokir, jumlah angka dan huruf tidak sama, resi buku cek belum dikembalikan, tanggal efektif bilet giro belum aktif, dan yang terakhir tanda tangan yang meragukan. Kalau di sini dijelaskan clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Jadi clearing umum ini diatur oleh Bank Indonesia. Lalu clearing lokal, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau wilayah yang ditentukan. Yang terakhir ada clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Berikut ada mekanisme clearing. Yang pertama ada proses perpindahan dana secara manual, yaitu penarik cek dari pihak membayar yang menyerahkan cek kepada penerima cek. Lalu penerima cek menyetorkan cek untuk dikeluarkan kepada bank penarik. Lalu bank penarik menyetorkan warkat clearing atau yang disebut debit keluar kepada Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia menyetorkannya ke bank tertarik atau disebut warkat debit masuk. Dan pada bank tertarik mengotorisasi pendebitan kepada Bank Indonesia, dan Bank Indonesia lakukan pengkreditan kepada bank penarik. Lalu ada clearing secara elektronik yang melalui Automated Clearing House atau ACH, yaitu penarikan cek yang melakukan penyerahan cek kepada penerima cek, lalu penerima cek menyetorkannya kepada bank penarik, lalu bank penarik kepada ACH, yaitu otomasi perpindahan dana, lalu kepada bank tertarik. Dan di sini peran Bank Indonesia hanya sebagai memantau kegiatan clearing. Lalu ada ilustrasi clearing. Tuan Sigit, nasabah giro pada Bank Omega cabang Jakarta, membeli barang dari Nyonya Dita, nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta seharga 30 juta. Tuan Sigit membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega dengan ilustrasi kegiatan clearing yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Tuan Sigit memberikan ceknya kepada Nyonya Dita. Lalu Nyonya Dita sebagai nasabah Bank ABC cabang Jakarta menyetorkan ceknya kepada Bank ABC cabang Jakarta. Lalu Bank ABC cabang Jakarta menagih ke Bank Indonesia, yaitu sebagai lembaga clearing. Bank Indonesia menagih ke Bank Omega cabang Jakarta atau asal dari cek tersebut. Lalu Bank Omega di Bank Omega dicek terlebih dahulu ceknya serta mengecek saldo nasabah. Bila semua sudah besar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Sigit berkurang di debit sebesar 30 juta. Lalu bila tidak ada tolakan dari Bank Omega cabang Jakarta, akan mengkreditkan rekening giro Bank ABC cabang Jakarta di Bank Indonesia. Lalu yang terakhir, Bank ABC cabang Jakarta memberitahu hasil clearingnya pada Nyonya Dita sekaligus mengkreditkan rekening Nyonya Dita yang bertambah sebesar 30 juta. Lalu ada pertemuan clearing. Clearing yang dilaksanakan tidak melalui Automated Clearing House. Pertemuan clearing biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali bertemu, yaitu bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Lalu pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Berikut merupakan waktu pertemuan clearing yang biasanya diatur Senin sampai dengan Jumat. Clearing pertama pada pukul 10.30 hingga 14.30, clearing kedua dilakukan pada pukul 13 hingga pukul 14, lalu pada hari Sabtu, clearing pertama dilakukan pada pukul 10 hingga 11, lalu clearing kedua dilakukan pada pukul 12 hingga 13 atau jam 1 siang.
Lalu ada prosedur akuntansi clearing. Ada clearing masuk dan ada clearing keluar. Untuk clearing masuk, terdapat nota warkat debit dari nasabah, lalu buku harian dan daftar clearing harian, lalu dari rekapitulasi pengeluaran, dan yang terakhir ada neraca clearing. Lalu untuk prosedur akuntansi clearing keluar, yang pertama ada nota warkat debit dari nasabah, buku harian, daftar clearing harian, rekapitulasi pengeluaran, dan terakhir juga neraca clearing. Lalu ada akuntansi transaksi clearing. Back to ilustrasi clearing. Pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksi clearing sebagai berikut. Pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing atau langsung ke rekening giro pada Bank Indonesia. Pada Bank ABC cabang Jakarta. Pada saat terima warkat dari Tuan Sigit untuk disetorkan ke rekening gironya Dita, maka akan bertambah di debit clearing sebesar 30 juta dan di kredit giro rekeningnya Dita sebesar 30 juta. Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua, rekening clearing akan dinihilkan, yaitu debit biro BI Giro sebesar 30 juta dan kredit clearing sebesar 30 juta. Dan untuk Bank Omega cabang Jakarta pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri, yaitu warkat Tuan Sigit, akan membebankan rekening Tuan Sigit dengan jurnal sebagai berikut. Di debit giro rekening Tuan Sigit sebesar 30 juta dan kredit giro BI sebesar 30 juta. Bank Omega dapat langsung mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Lalu apabila Tias seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah seorang nasabah Bank Lipo cabang Jakarta oleh kedua bank untuk dibukukan sebagai berikut. Pada Bank Omega cabang Jakarta, pada saat menerima amanat dan warkat dari Tias dicatat sebagai berikut. Debit giro rekening Tias sebesar 50 juta dan kredit giro BI sebesar 50 juta. Dan untuk Bank Lipo cabang Jakarta pada saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace dibukukan sebagai berikut. Di debit rekening giro BI giro sebesar 50 juta dan di kredit giro rekening Grace sebesar 50 juta. Lalu ada neraca clearing. Pada akhir hari clearing akan dibuat neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Sebagai contoh PT Bank Omega, kala clearingnya sebesar 80 juta dan keseimbangannya sebesar 80 juta, WDM-nya sebesar 30 juta, WKK-nya sebesar 50 juta, dan keseimbangannya sebesar 80 juta. Dan apabila dalam pembukuan transaksi clearing Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara clearing dan pendebitan atau perkreditan rekening giro pada BI dilaksanakan pada akhir hari clearing untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing, maka kekalahan clearing di atas akan dibukukan sebagai berikut. Di debit clearing sebesar 80 juta dan di kredit giro BI sebesar 80 juta. Lalu dilihat dari sudut BI, tidak akan terdapat selisih pendebitan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Yang pertama adalah nama bank yang kalah clearing, Bank Omega sebesar 80 juta, jumlah debitnya juga sebesar 80 juta, lalu nama bank yang menang clearing, Bank ABC sebesar 30 juta, dan Bank Lipo sebesar 50 juta, jumlah kreditnya sebesar 80 juta. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas, Bank Indonesia akan membukukan sebagai berikut. Debit giro Bank Omega sebesar 80 juta, kredit giro Bank ABC sebesar 30 juta, dan kredit giro Bank Lipo sebesar 50 juta. Melalui kalah atau menang clearing ini, Bank Indonesia akan memantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Ketentuan dendanya dari WGM pada bahasan Giro BI dan GWM pada pertemuan sebelumnya. Lalu menang dan kalah clearing. Menang clearing apabila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar dari warkat debit masuk ditambah dengan warkat kredit keluar. Lalu kalah clearing apabila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar
dari warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Menang dan kalah clearing untuk kreditnya debit penyerahan cek atau bank giro bank lain, lalu kreditnya penerimaan nota kredit dari bank lain, dan untuk sisi debit pada debit penerimaan cek atau bank sendiri, dan kreditnya penyerahan nota kredit kepada bank lain. Lalu ilustrasi sebagai berikut. Menang clearing 1 plus 2 lebih besar dari 3 plus 4. Lalu kalau clearing 1 plus 2 lebih kecil dari 3 plus 4. Atau jika jumlah debit lebih besar dari kredit, yaitu diartikan kalah clearing. Dan jika debit lebih kecil dari kredit, maka diartikan menang clearing. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega menyerahkan cek ke bank lain sebesar 250 juta, menerima cek ke bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta, dan menyerahkan CN untuk bank lain sebesar 100 juta, dan menerima CN dari bank lain sebesar 50 juta. Maka neraca clearing pada tanggal 1 Mei 2007 untuk sisi kredit di debit sebesar 250 juta dan di kredit sebesar 50 juta, dan di sisi debit di debit sebesar 300 juta dan di kredit sebesar 100 juta. Total kredit 250 juta ditambah 50 juta yaitu 300 juta, dan total debit 300 juta ditambah 100 juta yaitu sebesar 400 juta. Dan pada tanggal 1 Mei 2007 Bank Mega mengalami kalah clearing sebesar 100 juta. Yang dimaksud dengan clearing otomatis yaitu terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Dan dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Untuk keuntungan clearing otomatis, karakteristik biaya, keuntungannya rendah, bahkan dapat menjadi sangat rendah, lalu ada notifikasi tidak ada keuntungan, dan untuk konfirmasi tidak perlu, dan pelaksanaan pemindahan dana dari berikutnya. Jadi transaksi batch, nilai ekonomis biaya tetap tinggi, tetapi ada masalah dengan volume yang tinggi. Keamanan itu penting keuntungannya. Lalu transaksi clearing otomatis lokal yang pertama di nasabah penarik kepada bank penarik, lalu short merge atau processing arsip transaksi lokal, lalu bank tertarik, dan kepada nasabah tertarik. Lalu clearing otomatis antar daerah dari nasabah penarik kepada bank penarik, lalu di short or merge processing, lalu arsip transaksi lokal untuk pengolahan lokal dan pemindahan arsip gabungan untuk clearing luar daerah, short message processing, lalu ringkasan arsip transaksi untuk bank tertarik lalu kepada bank tertarik dan kepada nasabah tertarik. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi melalui ACH atau Automatic Clearing House, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearingnya terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirim langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing ACH. Dan bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Bank penarik bersikap mempercepat atau accelerate penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Bank tertarik akan bersifat pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Sekian dari penjelasan yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama untuk
Ibu Novitasari selaku dosen akuntansi bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.